Alhamdulillah bisa sholat Idul Adha di Prabu Muli, Sumatera Selatan. Untuk mendapatkan afdolnya, kami sholat di lapangan, yaitu di Taman Prabu, di kota Prabu Muli. Sebelum diubah menjadi Taman Kota, lapangan ini biasa digunakan untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha selama puluhan tahun. Tahun ini kembali digunakan setelah pandemi COVID-19 resmi dinyatakan selesai oleh pemerintah. Sholat Idul Adha kali ini juga dihadiri oleh Bapak Wali Kota Prabu Muli, Bapak Ridho Yahya. Bapak Ridho juga menyerahkan 1 ekor sapi kurban kepada panitia Idul Adha Taman Prabu, Prabu Muli. Dalam sambutannya Bapak Ridho Yahya menyampaikan bahwa ini adalah kali terakhir beliau hadir sholat Idul Adha sebagai Wali Kota Prabu Muli. Beliau menyampaikan pentingnya menyelamatkan lingkungan dan menghentikan keserakahan demi anak cucu kita. Beliau menyampaikan program-program yang berhasil diraih Kota Prabu Muli dalam membela saudara-saudara kita sesama Muslim, selama beliau memimpin sebagai wali kota. Idul Adha ini merupakan Idul Adha yang terakhir saya sebagai wali kota Prabu Muli. Program saya laksanakan mungkin tidak ada di republik yang kita cintai. Saking saya ingin memberikan yang terbaik kepada ibu bapak yang mempercayai saya. Subuh-subuh, setiap Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Setelah saya subuh, saya layani semua masyarakat. Tapi pasti banyak kekurangan. Karena mengapa? Pasti masyarakat masih banyak belum yang puas dengan kepemimpinan saya. Maaf yang sebesar-besarnya. Andaikan selama 10 tahun saya memimpin kota Prabu Muli, ada hal-hal yang kurang berkenan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tersakiti, kita harus membantu. Tapi apa yang terjadi di kota kita? 2013 saya menjadi wali kota, 2.842 rumah orang Islam miskin di kota kita ini. Lantainya tanah, dindingnya papan, kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Mana yang namanya Islam bersaudara itu? Hanya omong saja, itu yang menyedihkan kita. Makanya di awal saya menjabat, saya padukan. Saya pernah mendengar ceramah, kalau kita bisa mengajak kebaikan di orang lain, insya Allah pahala mengalir kepada kita. 5.000 pegawai saja berinfak. Saya sampaikan, ayo pegawai, saudara kita seiman seagama, masih banyak rumahnya lantai tanah, gimana mau sholat, gimana mau sembahyang, kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Yang rumahnya ada sertifikat, yang rumahnya gubuk, alhamdulillah hampir tuntas. Pegawai kota Prabu Muli mampu membangun 10 rumah baru orang Islam miskin per bulan, ibu bapak. Akhirnya diikuti oleh CSR di mana-mana. Berbagai penghargaan didapat, 223 penyapu jalan orang Islam miskin semuanya dapat rumah. Dan sungguh tidak terduga, 50 tukang becak kita, 50 pemulung kita, yang dari dulu molong, 20 tahun molong, sampai hari ini molong, alhamdulillah semuanya dapat rumah. Bahagia saya ibu bapak. Dan insya Allah pada tahun ini juga, lebih kurang 100 rumah juga dapat rumah inti tumbuh tahan gempa. Semuanya dari pusat semua. Saya menjabat, saya sedih. Kita terlampau serakah dan kita sama sekali tidak menikmatinya. Apa itu? Gas kota. Bayangkan zaman Belanda, kota Prabu Muli ini sudah diambil minyak gasnya. Kita hanya gigit jari. Dan alhamdulillah. Makanya saya tolak adanya penambangan batu bara di kota Prabu Muli. Karena kita terlampau serakah. Minyak kita ambil, gas kita ambil, kayu kita ambil, bahkan ini batu bara kita ambil. 2013 saya menjabat, saya coret semua 5 izin tambang batu bara di kota Prabu Muli. Kenapa? Kita takut disumpahi oleh anak cucu kita di kemudian hari. Karena kita orang tua-tua ini tidak mampu menyelamatkan lingkungan. Kita membiarkan keserakahan. Orang mengeksploitasi minyak kita biarkan, gas kita biarkan, kayu kita biarkan. Biarkanlah batu bara untuk anak cucu kita di kemudian hari.
Sehingga kita tidak dimakan sumpah oleh anak cucu. Ini anak cucu. Kami generasi tua, kami tinggalkan batu bara, tolong kelola. Makanya untuk itu, sampai saat ini, Prabu Muli masih ada satu sumber daya alamnya, yaitu batu bara yang tempat ibadah. Saya sedih, Ridho Yahya sebagai orang Islam, kita sebagai pengemis. Ketua masjid ngedarkan undangan kemana-mana. Dapat uang cuma paling 500.000. Omelannya, ocehannya kemana-mana. Makanya saya bertekad, ingat, kalau saya menjadi wali kota nantinya, jangan ada yang minta-minta. Menyelesaikan, serahkan kepada pemerintah kota Prabu Muli, walaupun bukan saya. Alhamdulillah, sampai detik ini kita sudah terbanyak di Indonesia, sudah merenovasi dan bangun lebih kurang 324 masjid di kota Prabu Muli. Sholat baca tulis Al-Quran. Saya sedih 2013 saya menjabat, tingkat TPA sepi. Orang-orang tua lebih bangga, lebih berbahagia kalau anaknya kursus matematika. Orang tua lebih bangga kalau anaknya kursus IPA. Anaknya bangga kalau anaknya kursus bahasa Inggris. Tapi orang tua tidak bangga kalau anaknya tingkat TPA. Yang kedua, di Prabu Muli sekolah agamanya hanya lebih kurang 10. Tapi SD umumnya ratusan. Bagaimana nasib anak kita ke depan kalau mereka tidak sholat dan baca tulis Al-Quran? Untuk apa dia pintar? Untuk apa dia kaya? Untuk apa hebat? Kalau moralnya tidak ada, Ibu Bapak. Maka pelajaran sholat, baca tulis Al-Quran. Anak-anak kita tidak bisa naik kelas 5 SD kalau nilai sholat BTA-nya 5. Anak kita tidak bisa naik kelas 6 kalau sholat BTA-nya hanya 5. Anak kita tidak bisa masuk SMP kalau sholat BTA-nya hanya nilainya 5. 7.000 sejalan lagi dengan agama kita. Apa dalam Al-Quran? Kalau kita meninggalkan ilmu bermanfaat, ilmu digunakan, insya Allah pahala mengalir kepada kita, Ibu Bapak. Allahu Akbar. Dari rumah ke rumah. Saya teringat waktu itu saya sedih. Mentang-mentang dia miskin, mentang-mentang dia susah. Sunatannya dikumpulkan di kelurahan, hitanannya dikumpulkan di kepala desa. Saya marah. Ini penghinaan terhadap Islam. Allah saja tidak membedakan kaya dengan miskin. Kenapa kita membedakan kaya dan miskin? Hei dinas kesehatan, harus dari rumah ke rumah. Bukan hitanannya, tapi Islamnya itu yang paling utama. Alhamdulillah. Tiap tahun 1000 kita hitan anak kita. Kita datangkan dokter dari rumah ke rumah. Suatu kebanggaan buat nikah. Mungkin kita hanya tersenyum. Orang miskin itu, ibu bapak, para jemaah, hanya untuk membuat surat nikah pun tidak mampu. Tidak mampu. Apa Pak Wali dampaknya kalau mereka tidak punya surat nikah? Si anak di akte kelahirannya tidak bisa menampilkan nama bapaknya. Di akte kelahirannya hanya tertampil nama ibunya. Jadi benar-benar menyedihkan, Ibu Bapak. Benar-benar orang kita. Dan 100% semua yang miskin tadi Islam semua. Ini yang menyedihkan kita. Ini yang kita harus prihatin. Siapa lagi yang peduli kalau tidak kita, orang-orang Islam. Kemudian pemberian insentif. Mungkin di Indonesia tidak ada. Ada 22 insentif. Mandi ke jenazah kita berikan gaji. Guru ngaji anak-anak kita berikan gaji. Guru ngaji orang tua kita beri gaji. Penjaga kubur kita berikan gaji. Penggali kubur berbagai macam kita berikan di bawah kita. Tapi di luar program keagamaan saya tambah satu saja di kesempatan ini. Program pengentasan pengangguran. Karena di Prabu Muli begitu banyak pengangguran. Kemarin saya dapat kuota 1000 di Sritek. Kemudian juga ke Sansan saya kirim. Kemudian minggu yang lalu saya ke Cikarang pertanian. Insya Allah Senin saya kirimkan 25 ke Jepang. Insya Allah saya ke sana juga. Di mana anak-anak kita bekerja di sana. Tapi yang menyedihkan kita, banyak saudara kita, banyak anak-anak kita, orang tuanya miskin tapi manja. Itu yang menyedihkan.
Sesudah sholat Idul Adha, khutbah disampaikan oleh Profesor Dr. Faisal Burlian, Guru Besar Universitas Islam Negeri, Palembang. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimah yang berbahagia, Hari Raya Idul Adha tahun ini terasa lebih istimewa karena kita dapat merayakannya secara terbuka setelah beberapa tahun terakhir hal ini tidak bisa dilakukan. Pandemi COVID-19 yang selama ini menghalangi perayaan Idul secara terbuka saat ini sudah mengalami penurunan. Pemerintah pusat dengan resmi mengumumkan status pandemi menjadi endemi. Ini merupakan manifestasi dari kesabaran kita semua dalam menghadapi musibah. Adalah hari termulia, hari yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan an Abdillahi Qurtin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna a'zamal ayyam indallah tabaraka wa ta'ala yaumun nahri summa yaumul qad. Hari sejenak kembali menyelami kisah yang sangat indah, membuat mata berkaca-kaca meneteskan airnya. Kisah perjuangan Abul Anbiya, ayahanda para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga. Dengan pengorbanan mereka lah Allah Subhanahu wa taala tetapkan berbagai macam syariat yang ada pada hari-hari mulia seperti ini. Penuh hikmah dan faidah. Sejarah sa'i antara Safa Marwah dan awal mula air Zam-Zam yang diberkahi dikisahkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya nomor 3364 bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istri dan anak beliau yaitu Hajar dan Ismail alaihissalam ke lembah gersang dan kering. Tidak ada seorang pun yang tinggal di tempat itu. Mengikutinya seraya memberanikan diri untuk bertanya, wahai Ibrahim, akankah engkau pergi meninggalkan kami di sini tanpa bekal cukup dan orang yang menemani? Ibrahim pun tak menghiraukan pertanyaan itu, bahkan dengan sekedar menoleh sekalipun. Sebagai seorang wanita, saudara-saudara, dalam kondisi seperti itu wajar apabila ia beberapa kali mengulang pertanyaan itu walaupun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, hingga akhirnya beliau berkata, Allahul ladzi amaraka bihaza, Allah memerintahkan ini padamu? Qala na'am. Ya, Ibrahim menjawab dengan singkat, Qala izan la yudiyina. Jika demikian maka Allah tidak akan menyediakan kami, tegas Hajar. Raja'at pantolaka summa, Hajar kembali ke tempatnya dan Ibrahim pun pergi. Hari berlalu, membekal dapat menolongnya, namun saudara-saudara, harapan itu sia-sia. Ia pun turun dengan setengah lari menuju Bukit Marwah. Sampai 7 kali ia lakukan, tetapi bantuan tak kunjung ia dapatkan. Dalam kepanikan terdengar suara. Ia pikir suara hatinya, namun ternyata suara malaikat yang diutus membawa pertolongan, mencarikan sumber air dengan sayap dan tumitnya. Ya, air pun mencurat. Betapa bahagianya Hajar. Dia pun segera membendungnya dan mengisi penuh tempat airnya. Demikianlah sejarah sa'i dan Zam-Zam itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah akan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam hendak pergi menghadapnya agar mendapatkan petunjuk seraya mengucapkan, Rabbi habli minas sholihin. Ya Rabb, ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Allah Ta'ala pun pada akhirnya, saudara-saudara, mengabulkan doa beliau dengan memberi kabar gembira dengan akan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, menyembelih anak beliau. Tentunya mimpi para nabi itu benar, maka Nabi Ibrahim pun menanyakan pendapat kepada anaknya. Bagaimana respon Nabi Ibrahim alaihissalam? Qala ya abati al-matukmar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ismail menjawab, wahai ayahku, wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatku termasuk orang-orang